kita mulai untuk terbimbing skillab pada siang hari ini, yaitu tentang terbimbing partograf. Masuk pada mata kuliah skillab pengantar asuhan kebidanan, terbimbing partograf kali ini adalah mengajarkan mahasiswa bagaimana mengerjakan partograf versi cepat pada saat menghadapi ujian, baik ujian tahap maupun ujian OSCE. Kalau yang partograf yang diberikan pada saat teori kemarin itu adalah cara mengerjakan partograf jika Anda melakukan observasi sebenarnya pada pasien infarto. Untuk soal kasus, contoh kasus yang kita gunakan adalah Nyonya Vera, 24 tahun, dan suaminya Tuan Didi, 27 tahun, datang ke tempat praktek Anda tanggal 10 April 2020, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, merasa ingin melahirkan dengan keluhan perut kenceng-kenceng kuat sejak pukul 4 pagi. Sedangkan ibu mengatakan pernah melahirkan 1 kali, belum pernah keguguran, usia kehamilan ibu 39 minggu, tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik, DJJ 138 kali per menit, penurunan kepala 3/5, jumlah urin 250 cc, protein dan aseton negatif. Hasil VT pembukaan serviks 6 cm, kantong ketuban positif, kepala turun di HOT 3, dan sutura terpisah. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan 30 menit kemudian pada pukul 9 sampai dengan pukul 10.30, data bisa dilihat di dalam tabel. Kemudian pukul 10.50 bayi lahir dengan keterangan seperti yang tertulis di dalam tabel. Tugas Anda adalah mendokumentasikan data pada kasus di atas pada lembar partograf. Silahkan mahasiswa melihat checklist masing-masing serta harus memiliki partograf kosong untuk belajar mengisi. Persiapannya, alatnya yaitu lembar partograf seperti pada gambar ini, kemudian alat tulis yaitu pensil, penggaris, dan penghapus. Alat tulis yang digunakan sebaiknya pensil karena bisa diperbaiki dengan cara menghapus jika terjadi kesalahan. Prosedur yang pertama adalah siapkan peralatan yang dibutuhkan, kemudian prosedur yang kedua adalah mencatat informasi tentang ibu, meliputi mengisi nama ibu dan suami, di sini kita tuliskan dengan inisial, mengisi umur ibu dan suami, mengisi GPA, mengisi nomor rekam medis jika ada keterangannya di soal, mengisi tanggal dan waktu mulai dirawat, mengisi waktu pecahnya ketuban. Ini diisi jika pada waktu masuk ibu belum mengalami pecah ketuban, maka dituliskan tanda strip atau tanda seperti ini. Kemudian mengisi waktu kapan ibu mulai merasakan mules atau kenceng-kenceng dan mengisi alamat rumah ibu jika ada keterangan di soal. Kita lihat kasusnya, tadi sudah saya bacakan di line 1, 2, 3, 4. Di sini adalah untuk mengisi keterangan di partograf paling atas seperti checklist di nomor 2, yaitu mencatat informasi tentang ibu. Kita tuliskan di sini nama ibu garing bapak. Ini yang benar harusnya inisial ya. Jadi di sini tuliskan Nyonya V, Tuan D, kemudian umurnya 24 tahun, 27 tahun kita tuliskan di sini. Kemudian GPA di sini mengatakan pernah melahirkan 1 kali, belum pernah keguguran. Jadi G2, P1A0. Hamil di sini usia kehamilan ibu 39 minggu, kita tuliskan di sini 39 minggu. Masuk tanggal di sini 10 April pukul 8.30. Kemudian masuk 10 April pukul 8.30, kita tuliskan di sini 10 April 2020 jam 8.30. Ketuban pecah sejak jam, karena ibu masuk ketuban masih utuh, maka kita berikan tanda strip. Mules sejak jam, di sini ibu mengatakan perutnya kenceng-kenceng kuat sejak pukul 4 pagi, maka kita tuliskan di sini pukul 04.00. Kemudian tidak ada keterangan nomor rekam medis dan tidak ada keterangan alamat, maka kita biarkan kosong dan alamat bisa kita strip. Kemudian poin 3 adalah mencatat pembukaan serviks. Di sini yang menentukan apakah partograf Anda benar atau tidak, yaitu pilih angka pada tepi kiri ruang kolom pembukaan serviks yang sesuai dengan besarnya pembukaan serviks pada fase aktif persalinan yang diperoleh dari hasil VT. Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif, temuan VT
harus dicantumkan pada garis waspada. Pilih angka yang sesuai dengan bukaan serviks dan cantumkan tanda X, yaitu tanda pembukaan serviks pada partograf, pada ordinat atau titik silang, garis pembukaan serviks dan garis waspada. Ini sudah kita jelaskan jelas di teori. Jadi kita lihat di sini pada pukul 8.30 di kasus tadi ibunya adalah hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks 6 cm. Maka kita tuliskan di partograf. Kita cari di sini angka 6, kemudian kita tarik ke kanan sampai dengan bertemu dengan garis waspada, kemudian kita berikan tanda silang pada titik ordinat tersebut. Nah, berarti ini adalah pembukaan serviks 6, kemudian kita tarik ke kanan sampai dengan ketemu dengan titik ordinat garis waspada, kemudian kita beri tanda silang. Kemudian lanjut di poin 4 adalah mencatat waktu atau jam. Perhatikan bagian bawah pembukaan serviks dan penurunan. Di situ tertera kotak-kotak yang diberi angka 1 sampai dengan 16. Setiap kotak menyatakan 1 jam sejak dimulainya fase aktif persalinan. Setelah mencantumkan pembukaan serviks di garis waspada, maka tarik ke bawah, kemudian tuliskan atau catat waktu aktual pemeriksaan di kotak waktu yang sesuai. Kemudian tuliskan waktu di kotak yang tersedia sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, kita lihat di sini di soal tadi pukul 8.30 ibunya diperiksa VT pembukaan serviks 6 cm. Kemudian dia diperiksa sampai dengan pembukaan lengkap, yaitu pembukaan serviks 10 berakhir di pukul 10.30. Maka kita tuliskan di partograf. Tadi di langkah ketiga kita sudah menentukan titik untuk pembukaan serviks, yaitu 6. Di sini kita berikan tanda silang di titik ordinat, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan ketemu kotak waktu atau jam. Kita berikan jam di sini, yaitu ibu tadi di VT pembukaan 6 pukul 8.30. Kemudian kita satu kotak adalah 1 jam, maka di sini 9.30, di sini 10.30, sesuai dengan pembukaan lengkap di pukul 10.30. Kemudian yang kelima adalah melanjutkan pencatatan pembukaan serviks. Catat pembukaan serviks berikutnya dengan memberikan tanda cross. Sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam. Hubungkan tanda cross dari setiap pemeriksaan dalam dengan garis utuh dan bersambung. Kita perhatikan soalnya di sini Nyonya Vera hanya dilakukan pemeriksaan dalam 2 kali, yaitu pukul 8.30 dengan hasil 6 cm dan pukul 10.30 dengan hasil 10 cm. Maka kita tuliskan di sini setelah tadi kita membuat yang pertama pembukaan 6, kemudian kita membuat jam sampai dengan pembukaan lengkap pukul 10.30, maka kita tarik garis ini ke atas, kemudian kita beri silang di sini. Nah, kita lihat, kita temukan antara pembukaan 10 dengan jam 10.30 titik ordinatnya. Jadi kita tarik 10.30, di sini adalah jam 10.30 di depan garisnya. Di sini kita tarik ke atas, kemudian kita titikkan dengan kita temukan dengan pembukaan serviks 10 cm, kemudian kita beri tanda cross, dan jangan lupa dihubungkan antara cross yang pembukaan 6 dengan cross yang pembukaan 10 dengan garis lurus dan bersambung. Lanjut mencatat denyut jantung janin. Catat DJJ dengan memberikan tanda titik hitam pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ dan waktu pemeriksaan DJJ. Catat DJJ setiap 30 menit, sesuaikan dengan waktu pemeriksaan sampai dengan pemeriksaan berakhir atau pembukaan lengkap, kemudian hubungkan titik yang satu dengan titik lainnya dengan garis tegas dan bersambung. Kita lihat di kasus pukul 8.30, DJJ 138 kali per menit, kemudian dilakukan observasi tiap 30 menit sampai dengan pembukaan lengkap. Kita lihat di tabel pukul 9 DJJ 132 kali per menit, pukul 9.30 DJJ 136 kali per menit, pukul 10 DJJ 144 kali per menit, pukul 10.30 DJJ 150 kali per menit. Nah, kita dokumentasikan di sini di kolom DJJ sesuai dengan jamnya ya tadi ya. Jadi kita tarik ke atas. Ini pembukaan serviks di jam, kita tarik ke atas sampai dengan ketemu tadi DJJ di sini.
sini. Pukul 8.30 DJJ 138 dan seterusnya. Di sini ada 5 titik karena kita lihat soalnya di sini ada 1 2 3 4 5 132 138 132 136 144 dan 150. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah mencatat warna dan adanya air ketuban. Catat temuan warna dan adanya air ketuban dalam kotak yang sesuai di bawah lajur DJJ. Sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan selaput ketuban. Penjelasannya sudah ada di teori, ya. Kemudian kita lihat di kasus bahwa ibu dilakukan pemeriksaan ketuban hanya 2 kali, pukul 8.30 kakaknya masih positif, dan pukul 10.30 pada saat VT pembukaan 10 cm ketubannya pecah spontan warna jernih. Maka kita dokumentasikan di sini. Kita tarik ke atas pukul 8.30, kita lihat jam di sini 8.30 air ketubannya masih utuh. Kemudian pukul 10.30 air ketubannya sudah pecah dan berwarna jernih, maka kita beri simbol U untuk utuh dan J untuk jernih. Kemudian yang ke-8 adalah mencatat penyusupan atau maulase. Catat temuan adanya penyusupan atau maulase dalam kotak yang sesuai di bawah lajur air ketuban sesuai dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan dalam. Untuk keterangan 0, 1, 2, dan 3 sudah ada kita jelaskan pada saat teori kemarin. 0 jika tulang-tulang kepala janin terpisah dan sutura mudah dipalpasi. 1 jika tulang kepala saling bersentuhan. 2 jika tulang kepala saling tumpang tindih dan dapat dipisahkan. Sedangkan 3 tulang kepala saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kita lihat di kasus 2 kali ibu ini dilakukan VT dan ada hasilnya untuk sutura atau maulase. Pukul 8.30 hasilnya sutura terpisah dan pukul 10.30 hasilnya sutura teraba bersesuaian atau merapat. Jadi kita tuliskan di sini karena jamnya sama dengan pemeriksaan dalam serta pemeriksaan ketuban, maka kita tuliskan di sini. Penyusupan kita kasih simbol 0 atau angka 0 karena dia sutura terpisah, kemudian kita beri simbol angka 1 karena sutura bersesuaian. Lanjut, di poin 9 adalah mencatat penurunan bagian terbawah janin. Catat hasil pemeriksaan penurunan bagian terbawah janin atau kepala. Tentu saja hasil pemeriksaan penurunan bagian terbawah janin itu bisa dilihat dari hasil VT. Berikan tanda lingkaran kosong yang ditulis pada garis waktu yang sesuai dan hubungkan tanda kosong atau tanda 0 tersebut dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh dan bersambung. Kita lihat di kasus bahwa pasien ini dilakukan VT 2 kali saja, pukul 8.30 penurunan kepala 3/5 dan pukul 10.30 penurunan kepala 0/5. Jadi kita catat di partograf. Kita cari di sini turunnya kepala 3/5 pukul 8.30. Jadi di sini 8.30 kita tarik ke atas di angka 3 di sini titik ordinatnya dia sesuai dengan pembukaan serviks. Kemudian pukul 10.30 0/5 kita tulis di sini titik ordinatnya 10.30 di sini juga sama sesuai dengan pembukaan serviks yang atau VT yang kedua. Kemudian antara lingkaran ini dan lingkaran ini kita hubungkan dengan garis tegas dan bersambung. Kemudian yang ke-10 adalah mencatat kontraksi uterus. Catat kontraksi uterus setiap 30 menit dan sesuaikan dengan kolom waktu kapan dilakukan pemeriksaan kontraksi. Nyatakan kontraksi dalam waktu yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan cara mengisi kotak kontraksi yang tersedia dan disesuaikan dengan angka yang menunjukkan temuan dari hasil pemeriksaan kontraksi. Catat kontraksi uterus sampai dengan pembukaan lengkap. Kita lihat di kasus kontraksi terjadi. Pemeriksaan kontraksi dilakukan pertama pada saat ibu atau Nyonya Vera datang ke tempat praktek pukul 8.30 dengan HIS 2 kali dalam 10 menit durasi 30 detik, kemudian 30 menit kemudian diperiksa pukul 9 dengan hasil HIS 3 kali per 10 menit durasi 30 detik, pukul 9.30 HIS 4 kali 10 menit durasi 35 detik, pukul 10 HIS 4 kali per 10 menit durasi 45 menit, dan terakhir pukul 10.30
his 5 kali per 10 menit durasi 45 detik. Karena itu kita lihat di sini, kita harus tetap memperhatikan waktu, kemudian kontraksi. Nah, pukul 8.30 kontraksinya adalah 2 kali dalam 10 menit durasi 30 detik. Oleh karena itu pukul 8.30 satu kotak ini adalah 30 menit, maka kita 2 kali kita isi kolom 2, kemudian durasinya 30 detik, maka kita berikan arsir. Arsir di kolom ini 2 kolom karena 2 kali dalam 10 menit durasi 30 detik. Kemudian pukul 9 his 3 kali per 10 menit durasi 30 detik. 3 kali berarti kolom yang kita arsir adalah 3. 1, 2, 3. Jadi kolom yang kita arsir adalah 3 di jam 9. Karena 30 detik maka kita arsir saja. Kemudian pukul 9.30 hisnya 4 kali 10 menit durasi 35 detik. Sama pukul 9.30 berarti di sini kita berikan kolom 4 yang kita arsir karena 4 kali durasi 35 detik. Kemudian pukul 10 his 4 kali dalam 10 menit durasi 45 detik. Kita lihat di kolom ini pukul 10 berarti di sini 4 kali durasi 45 detik. Jadi kolom 4 kemudian kita blok hitam karena sudah lebih dari 40 detik. Kemudian di pukul 10.30 5 kali dalam 10 menit durasi 45 detik. Jadi 5 kotak yang kita arsir 1 2 3 4 5 di jam 10.30, kemudian diblok semuanya karena 5 kali dalam 10 detik. Kemudian mencatat oksitosin dan jumlah tetes per menit. Catat jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan IV dan dalam satuan tetes per menit sesuaikan dengan kolom waktu. Jika ibu tidak diberikan oksitosin drip, maka biarkan kolom ini kosong. Sama juga dengan di poin 12, mencatat obat dan cairan IV. Jika ibu tidak diberikan, maka biarkan kosong. Di kasus ini tidak ada keterangan bahwa ibu diinduksi ataupun diberikan cairan intravena, maka kolom ini kita biarkan kosong. Kolom ini kita biarkan kosong karena ibunya tidak mendapatkan terapi apapun. Kemudian poin 13 adalah mencatat nadi. Catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan. Beri tanda titik hitam sama seperti DJJ pada kolom waktu yang sesuai. Catat nadi ibu sampai dengan pembukaan lengkap atau pemeriksaan berakhir. Kemudian hubungkan tanda titik tersebut dengan garis utuh dan bersambung. Kemudian di poin 14 adalah mencatat tekanan darah ibu. Catat hasil pemeriksaan tekanan darah ibu sampai dengan pembukaan lengkap atau pemeriksaan berakhir dan beri tanda panah sesuai hasil pemeriksaan pada kolom yang sesuai, yaitu dengan tanda panah yang diberikan mata panah 2, mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Nah, kita lihat di kasus ini, ibu ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah 2 kali, pukul 8.30 dan pukul 10.30. Kemudian dilakukan pemeriksaan nadi sebanyak 5 kali, sama seperti DJJ ya, 5 kali mulai dari pukul 8.30 nadi 80 kali per menit, pukul 9 hasilnya ini 84 kali per menit, pukul 9.30 hasilnya 88 kali per menit, pukul 10 hasilnya 90 kali per menit, dan pukul 10.30 hasilnya 90 kali per menit. Kita dokumentasikan di sini. Nadi kita tarik waktu 8.30, kita tarik ke bawah. Disinilah hasil nadi tadi 80 kali per menit. Kemudian jam 9 84 kali per menit, pukul 9.30 88 kali per menit, pukul 10 90 kali per menit, dan pukul 9.30 juga sama 90 kali per menit. Jadi ada 5 titik, kemudian kita hubungkan antara titik-titik tersebut sehingga
bersambung. Kemudian tekanan darahnya diperiksa 2 kali di pukul 8.30 dengan hasil 110/70 mm air raksa, dan pukul 10.30 tekanan darahnya 115/70 mm air raksa. Kita tuliskan di sini 8.30, 110 berikan tanda panah, dan 70 berikan tanda panah mengarah ke bawah, kemudian kita hubungkan garisnya. Kemudian 115 di pukul 10.30, 115/70, kita berikan tanda anak panah. Kemudian poin 15 dan 16. Poin 15 adalah mencatat suhu tubuh ibu, dilakukan pemeriksaan setiap 2 jam dan catat pada kotak yang sesuai. Dan pukul 16 mencatat volume urin, dan nomor 16 mencatat volume urin, protein, dan aseton. Jika ibu urinnya tidak mengandung protein dan aseton, maka berikan tanda strip sesuai waktu pemeriksaan. Suhu dan volume urin sama, dicatat setiap 2 jam sekali dan ditulis pada kolom sesuai waktu pemeriksaan. Kita lihat paling bawah, kita lihat di kasus bahwa ibu ini dilakukan pemeriksaan suhu 2 kali, pukul 8.30 dengan suhu 36 derajat Celcius dan pukul 10.30 dengan suhu 36,4 derajat Celcius. Maka kita tulis di sini pukul 8.30, kita tarik di sini kita tulis 36, dan pukul 10.30 kita tarik di sini adalah 36,4. Kemudian urin juga dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8.30 urinnya 250 cc, protein dan aseton negatif, urinnya tidak mengandung protein dan aseton, dan pukul 10.30 urin 150 cc dan tidak mengandung protein dan aseton. Maka kita tuliskan di sini urin, protein, dan aseton pukul 8.30, strip volume 250 cc, kita tuliskan cukup 250 saja. Kemudian pukul 10.30 urin tidak mengandung protein dan aseton, kita berikan tanda strip dan volume 150. Kemudian di poin 17, 18, dan 19. 17 kita mencatat makan dan minum terakhir. Catat kapan ibu makan dan minum terakhir serta jam, jenis, dan porsinya. Kemudian 18 memberikan tanda tangan dan nama terang pada kolom penolong, dan nomor 19 adalah mencatat keterangan bayi lahir. Catat keterangan bayi lahir di sebelah kanan garis bertindak. Kita lihat di sini ada keterangan di sini, ibu makan terakhir pukul 9.40, porsi 1 piring nasi, sayur sop, dan telur rebus. Kemudian minum terakhir pukul 10.15, 1 gelas teh manis. Kita tuliskan di sini. Makan terakhir jam 9.40, jenisnya adalah nasi, sayur, telur, porsinya 1 piring. Minum terakhir jam 10.15, jenis teh manis, porsi 1 gelas. Kemudian kita berikan tanda tangan serta nama terang bidan yang melakukan pertolongan persalinan. Kemudian yang terakhir kita isikan keterangan bayi lahirnya di sebelah garis bertindak. Kita lihat di sini pukul 10.50 bayi lahir normal dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3000 gram, panjang badan 48 cm, menangis kuat dan gerakan aktif. Kita tuliskan di sini di sebelah kanan garis bertindak, bayi lahir normal, jenis kelamin perempuan, berat badan 3300 gram, panjang badan 48 cm, menangis kuat, gerakan aktif. Terima kasih. Itu yang bisa saya berikan tentang teknik cepat mengerjakan partograf jika Anda sedang menghadapi ujian. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.